Lalu bagaimana dengan kepadatan penumpang di Terminal Pulau Gebang? Apakah sudah mencapai puncak arus liburan akhir tahun? Kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Gita Miningrum. Gita Mi, bagaimana situasi jelang arus libur Natal dan Tahun Baru kali ini di sana? Ya, selamat siang Syahja. Untuk di Terminal Pulau Gebang sendiri saat ini di jam siang ini sudah terpantau sepi. Tadi pagi memang cukup ramai karena memang tadi pagi ada program mudik gratis yang diikuti oleh sekitar 3.090 peserta, di mana mudik gratis ini diadakan dari Kementerian Perhubungan dan mengantarkan para penumpang ini ke 10 kota tujuan yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Dan dari Kemenhub juga tadi menyediakan sekitar kurang lebih 75 bus yang bisa ditumpangi oleh para peserta mudik gratis. Dan busnya pun ini terdiri dari berbagai jenis ya. Ada yang, tapi semuanya dilengkapi dengan fasilitas AC. Tadi mulai dari yang kursinya biasa saja sampai tadi ada yang double decker dan juga bahkan sampai bisa berbaring juga tadi ada. Dan memang program-program mudik gratis ini sangat bermanfaat bagi warga karena bisa membantu mereka untuk meringankan biaya mudik pulang kampung seperti itu. Dan terkait dengan hal itu juga Syasha, bukan hanya memberikan kenyamanan kepada para pemudik tetapi juga pastinya keamanan. Nah, untuk keamanannya ini sendiri bisa dilihat dari berbagai upaya, misalnya pengecekan kendaraan atau ramcek. Misalnya tadi 75 bus yang diberangkatkan tadi pagi ke 10 kota tersebut itu sudah dilakukan ramceknya pada H-1 kemarin, yaitu tepatnya. Dan juga bukan hanya itu saja tetapi juga tes kesehatan bagi para pengemudi, dan pengemudinya juga bahkan disediakan sampai 2 agar bisa salah satunya kelelahan bisa diganti oleh pengemudi yang lain. Dan terkait dengan ramcek sendiri, Syahja, memang untuk periode libur Nataru ini memang ditetapkan dari sekitar tanggal 17 Desember sampai nanti pada 4 Januari 2026 mendatang. Dan dari data yang saya dapatkan dari Kementerian Perhubungan ini, untuk kendaraan yang sudah melalui proses ramcek ini sudah ada sekitar 72.000 lebih kendaraan hingga 20 Desember. Dan ramcek itu kira-kira apa saja? Nah, di belakang saya ini tengah berlangsung proses ramcek, Syahza, dan nanti kita bisa berbincang langsung dengan petugas yang melakukan pengecekan kendaraan, kira-kira apa saja yang dicek dan apa saja bagaimana keamanan ataupun juga kondisi kendaraan yang dinyatakan aman mengantarkan para pemudik pulang kampung. Selamat siang Pak Bambang. Pak Bambang, ini kan saya lihat tadi sudah melakukan sejumlah pengecekan ya, ramcek. Kira-kira ramcek itu apa saja yang diperiksa, Pak? Yang pertama kita dari unsur administrasi ya. Unsur administrasi itu satu, kita lihat buku uji berkalanya. Yang kedua, kartu pengawasan. Karena kita ditemani oleh dari pihak jajaran Polantas memeriksa SIM dan STNK. Kalau untuk bidang-bidang kendaraannya itu ada unsur teknis utama. Teknis utama diantaranya sistem penerangan, sistem pengereman, badan kendaraan, perlengkapan, pengukur kecepatan, penghapus kaca atau wiper, dan tanggap darurat. Di sini ada juga unsur teknis penunjang, diantaranya sistem penerangan, badan kendaraan, kapasitas tempat duduk, dan perlengkapan kendaraan lainnya. Biasanya kendaraan tidak layak untuk jalan itu apa saja Pak kategorinya? Biasanya kalau untuk yang utama supaya dari penerangan itu dari lampu. Kalau lampu itu dia redup, itu otomatis kita tidak luluskan karena itu untuk penunjang penerangan untuk melihat ke depannya supir. Kalau untuk sistem pengereman itu dilihat dari berapa besarnya kekuatan pengereman, itu maksimal minimalnya ada 12 bar pengereman. Oke. Dan apalagi Pak, selain jadi pengereman, kemudian juga penerangan, lalu yang terakhir apa Pak? Untuk yang paling fatal, yang paling kita utamakan adalah sistem ban. Ban itu jangan diusahakan, kalau bisa jangan vulkanisir ya, harus asli ya. Karena itu mempengaruhi, karena kalau vulkanisir atau bannya rusak atau yang tidak beres lah, itu kan penunjang utama biasanya untuk di jalan terganggu. Oke.
Baik, berarti jika kendaraan ini dinyatakan tidak lolos, maka maksud saya kendaraannya ini apakah akan dikembalikan ke Pulya atau seperti apa? Kalau memang tidak lulus itu akan dikembalikan lagi ke tempat pengendapan, dikembalikan ke pool, harus diperbaiki dulu. Itu dianggapnya tidak layak jalan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Bambang atas Sama-sama. informasinya dan Syahsya, memang seperti itulah kira-kira semuanya dilakukan untuk menjaga agar para pemudik ini bisa sampai di tujuan dengan aman dan juga selamat. Pastinya itu yang terpenting karena bukan hanya untuk bertemu keluarga saja, tetapi juga kita harus memastikan bagaimana para pemudik ini bisa nyaman juga dalam berkendara, kemudian juga bisa aman dan selamat sampai di tujuan. Dan juga Syahsa, sampai saat ini perkiraan dari kendaraan sendiri yang akan melintas di Jakarta itu yang keluar, kendaraan yang keluar dari Jakarta itu, dari informasi yang saya dapatkan dari Kemenhub, ada sekitar 2,9 juta lebih kendaraan, sementara yang akan masuk diprediksi mencapai 2,8 juta lebih kendaraan yang akan masuk Jakarta dalam periode libur Nataru ini. Kembali ke Anda, Syasha, di studio.